Aksi nyata stop kekerasan di sekolah. Sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak semakin tidak aman. Kasus kekerasan di sekolah tak kunjung berkurang, bahkan cenderung meningkat. Catatan Federasi Serikat Guru Indonesia yang menunjukkan lonjakan kasus kekerasan di sekolah membuat kita miris. Jika pada Januari hingga Juli 2024 ada 36 kasus, pada September 2024 saja ada 12 kasus. Terakhir kasus meninggalnya Rindu Syahputra Sinaga, siswa SMP di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dihukum guru agamanya untuk sekuat jam sebanyak 100 kali. Seperti pada kasus meninggalnya Rindu Syahputra Sinaga, orang dewasa di sekolah atau satuan pendidikan yang seharusnya melindungi dan menjadi panutan anak selama di sekolah justru menjadi pelaku kekerasan terbanyak. Mereka adalah guru sebanyak 30,5%, kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren sebanyak 14%, pembina pramuka 5,5%, dan pelatih ekstrakurikuler sebanyak 3%. Kondisi itu membuat kita bertanya, apa yang terjadi? Mengapa sulit mencegah kekerasan di sekolah, padahal sejumlah peraturan telah dibuat untuk mencegah dan mengatasinya? Menteri Agama ataupun Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Kedua peraturan menteri ini pun telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi, membuat gerakan, ataupun membuat tim satuan tugas. Dengan 432.108 atau 93,63% unit sekolah yang telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, dan 514 atau sebanyak 85,8% pemerintah kabupaten kota di 27 provinsi telah membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Seharusnya kasus kekerasan di sekolah berkurang secara signifikan. Namun, justru sebaliknya, langkah-langkah itu belum signifikan mencegah dan menghentikan kekerasan. Selain data sekolah yang telah membentuk TPPK dan pemerintah daerah yang membentuk Satgas PPKSP, belum ada data ataupun evaluasi terhadap upaya-upaya tersebut. Peraturan mudah dibuat, tim-tim juga mudah dibentuk. Namun, itu semua baru sekadar formalitas administratif yang belum terlihat langkah nyata untuk mewujudkannya. Apakah sulit untuk mewujudkannya? Seharusnya tidak. Jika ada kesadaran yang tinggi dan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan pendidikan. Peraturan Mendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan telah mencantumkan jenis-jenis kekerasan di sekolah dan bagaimana upaya mencegah dan menanganinya. Sudahkah ini dipahami oleh warga sekolah, terutama guru? Sudahkah ini menjadi bahan diskusi dan dibahas bersama secara mendalam dengan peserta didik? Memang, untuk mewujudkannya dibutuhkan guru dan tenaga pendidikan yang kompeten serta kerjasama sekolah dengan orang tua ataupun sekolah dengan masyarakat.